Anhu fil Muwatta. Oh ya, masalah mencium ketika Ramadan ini, ketika puasa. Kesimpulannya memang mencium itu makruh. Kecuali kalau dia yakin atau menduga kuat bakal inzal, bakal turun mani, ya jelas haram dan membatalkan puasa kalau dia sampai turun mani. Begitu juga mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan tanpa ada pembatas dengan istri. Itu kalau menyebabkan inzal itu membatalkan puasa. Kalau tidak ya sama hukumannya dengan mencium tadi, itu makruh. Kalau tidak sampai menyebabkan inzal. Tapi kalau ada pembatas itu tidak sampai batal, cuma tetap membatalkan pahala puasa. Kalau dengan pembatas, maksudnya dengan pembatas terus inzal, turun mani, itu tidak sampai batal. Kalau dengan pembatas, cuma ya tetap saja pahalanya yang batal. Bahwa Malik radhiyallahu anhu, ini Imam Ibn Hajar ini masih menunjukkan hadis-hadisnya, hadis yang diriwayatkan tentang masalah mencium itu tadi. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Muwatta'nya, ana rajulan qabbala imra'atahu, maksudnya seseorang mencium istrinya wa huwa shaim, dia dalam keadaan puasa di Ramadan fa wajada min dalika wajdan syadidan. Maka dia pun mendapati karena hal itu di hatinya itu perasaan yang sangat berat. Ini merasa bersalah kalau saya mencium istri saya di Ramadan, bagaimana ini? Farsalam ro'atahu, maka orang laki-laki tadi mengutus istrinya, fasa'alat Ummu Salamah, maka si istrinya laki-laki tadi bertanya kepada istri Rasulullah, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, andalika, tentang hal itu, tentang mencium tadi. Fa akhbaratha, maka Ummu Salamah memberitahu kepada si wanita tadi bahwa anna Rasulullah SAW yaf'alu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Fa akhbarat zaujaha, maka si perempuan tadi mengabari suaminya. Fazada dzalika syarran, maka hal itu, pengkabaran kepada suaminya bahwa Rasulullah pernah melakukan itu, malah menambah suaminya makin buruk, makin marah. Qala lasna mithla Rasulullah SAW, kita ini bukan seperti Rasulullah SAW. Kamu bilang Rasulullah pernah melakukan itu, lagi tadi kan bukan seperti Rasulullah. Bukan malah tenang, malah marah. Innallaha yaqilu li rasulih masya. Harusnya si istrinya kan bilang ngikutnya kosong, ditambah marah suami. Innallaha yaqilu li rasulih masya. Sesungguhnya Allah menghalalkan bagi Rasulnya apa yang dia mau. Suma ba'atsam radhiyallahu anhu Salamah, kemudian diutus lagi istrinya kepada Ummu Salamah, fa wajadat inda Rasulullah SAW. Maka si istri itu tadi, si istrinya tadi mendapati di sisi indah, di sisi Ummu Salamah itu ternyata ada Rasulullah SAW. Jadi kali kedua dia balik, ternyata sudah ada Kanjeng Nabi. Yang pertama tadi ketemu Ummu Salamah saja. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, mali hadil mar'ah, kenapa wahai Ummu Salamah terhadap wanita ini? Fa'akhbarat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah pun memberitahukan Kanjeng Nabi tentang cerita wanita itu tadi yang tadinya pernah sebelum ini dia sudah datang bertanya tentang masalah mencium. Faqala ala akhbartiha anni aqulu dzalik, tidakkah kau beritahu kepada si wanita ini wahai Ummu Salamah bahwasanya saya melakukan hal itu, kata Rasul. Qalat qad akhbartuha, sudah Kanjeng Nabi, saya sudah beritahu kepada wanita itu. Tapi memang wanita ini anggap tutulan, jadi masih gak percaya. Fadhahabat ila zawjiha, maka pergilah si perempuan itu kepada suaminya. Fa akhbarathu, maka diberitahu kepada suaminya. Fazada dzalika syarran, maka bertambah buruk lagi. Bukan tanggapannya bukan bertambah baik, malah bertambah buruk si suami tadi tanggapannya. Wa qala lasna mithla Rasulillah SAW, kita ini bukan seperti Rasulullah SAW. Yuhillullahu li rasuli ma syaa, Allah menghalalkan bagi Rasulnya apa yang dia mau. Fa ghadiba Rasulullah SAW, itu ngadepi orang sing angel tuturannya itu, akhirnya Kanjeng Nabi juga marah. Wa qala wallahi innil atqakum lillah, sungguh demi Allah saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, kata Kanjeng Nabi. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa a'lamukum bihududih, dan saya orang yang paling ngerti di antara kalian tentang batasan hudud, batasan-batasannya Allah Ta'ala yang tidak boleh dilanggar itu mana.
Nanti saya paling tahu tentang hukum Allah, kata Rasulullah. Saya orang yang paling bertakwa, paling takut pada Allah. Tapi saya melakukan itu, artinya menandakan bahwa itu boleh. Ya, selama tidak menggerakkan syahwat. Yang itu menggerakkan syahwat itu yang nanti makruh itu. Wa akhraj Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, "Hashastu wa qabbaltu wa ana sha'im." Ya, saya menyentuh, meraba daripada istri saya dan saya mencium istri saya wa ana sha'im dengan saya puasa ya Rasul, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu ya Rasulullah, sunatul yaum amran aziman. Maka Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah memperbuat pada hari ini suatu perkara yang besar. Qabbaltu wa ana sha'im, saya mencium istri saya dengan saya puasa. Qala ara'aita law matmatta bil ma' wa anta sha'im. Ya, dikatakan bagaimana menurut pendapatmu, kata Rasulullah, seandainya kau berkumur-kumur dengan air sedangkan kau puasa. Qultu la ba'sa, tidak apa-apa ya Rasul. Qala famah. Ya, maka cukuplah itu. Tidak usah kau tanya lagi. Ya sudah seperti itu, artinya mah ini kafif. Mah itu perintah atau berhenti. Sudah cukup. Kau sudah jawab sendiri jawabanmu ini ketika kumur-kumur bagaimana, tidak apa-apa ya sudah. Qala Ibn al-Athir at-takbil al-bus. Bus itu bahasa agak amiah, bahasa pasaran, artinya mencium. Itu saya punya dosen dulu dari Mesir itu. Yang di Mesir itu kan ada anak kecil orang Arab itu lucu katanya, ini kecil, bukan mau saja. Kan mau cium gitu, maksudnya mau nyium. Itu dia bilang apa? Sum-sum lah kita ada. Tidak mau, bus itu baru paham. Bus itu bahasa Amir. Dia mencium. At-takbil ay al-bus. Wal mubasyarah arada bi'al mulamasah. Wal mula'abah muqaddimul jima'. Sedangkan mubasyarah itu maksudnya bersentuhan kulit dengan kulit. Maksudnya apa? Mulamasa, saling bersentuhan, mula'abah, bercengkrama. Muqaddimatul jima', pembukaannya jima'. Wa hasya ilal amri yahasyu. Hasya ilal amri yahasyu, maknanya hasya yahasyu itu idza malat nafsu ilaih. Ketika condong nafsunya kepada sesuatu, itu hasya. Wa farihabi, dan senang dengannya. Ini saya hasyas tuh ya, saya timbul nafsu saya kepada istri, kemudian saya mencium dia. Qalu famah, ya, maka Rasul mengatakan madza alaih wa hak sakit, ya, hak itu untuk wakaf, untuk diam. Baju saya pun nama bimana uskut, ini inkafif, mah itu juga maknanya uskut, atau mah itu bisa dari ma tanda tanya ma dengan hak sakit, atau mah itu memang satu kata artinya inkafif, maknanya diam. Ya sudah cukup, kata Rasulullah. Kamu sudah jawab sendiri ketika Rasul malah menjawab dengan pertanyaan, bagaimana kalau kamu kumur-kumur kemudian kamu tuh muntahkan lagi? Tidak apa-apa ya Rasulullah, ya sudah itu cukup, itu jawaban. Mah. Wa akhraj Abu Dawud, sedangkan Abu Dawud meriwayatkan anna rajulan, bahwa ada orang tanya ke Rasulullah, sa'ala Rasulullah SAW anil mubasyarah. Tanya kepada Rasulullah SAW tentang bersentuhan kulit dengan kulit, tentang mubasyarah. Ya. Kemudian lisoim bagi orang yang puasa, farakhosalahu, maka Rasulullah memberi rukhsah, memberi keringanan pada orang itu. Wa atahu akhar, maka datang lagi orang yang lain lalu tanya kepada Rasulullah tentang bersentuhan itu tadi, kulit dengan kulit dengan. Fanahahu, lalu Rasul mencegah, melarang orang itu. Jadi orang pertama tanya dibolehkan sama Rasul, orang kedua tanya dilarang. Fa idza rakhasalahu syaikhun, ternyata yang beliau kasih rukhsah itu orang tua. Orang yang sudah tua maka dikasih rukhsah. Jadi setrumnya itu sudah wa idza ladina nahu syabun, ternyata yang dilarang oleh Rasul itu pemuda. Apalagi pengantin baru, aduh, mbak jangan tinggi, repot.
dari Abdullah bin Abbas, karena yurakhisu fi ali Syekhil Kabir adalah diberi rukhsah padanya pada mubasyarah itu bagi orang tua yang renta. Wa yakrahuha atau yurakhis, ini fa'ilnya itu Rasul berarti. Ya, Rasul beri rukhsah kepada orang tua dan memakruhkan itu untuk anak muda. Akhrajahu fil Muwatta, ini diriwayatkan juga dalam Muwatta. Wa hadzal lafdz, dan ini lafadznya, anna su'ila anil qubla lis-shaim, yaitu Rasulullah ditanya tentang qubla ciuman ketika puasa, fa arkhasa fiha, maka Rasul memberi rukhsah pada ciuman tadi li syaikhi untuk orang tua, wa kariha lisyab, dan memakruhkannya untuk atau tidak menyukainya untuk anak muda. Rajul Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan wasahahu, disahihkan dari Imam Baihaqi hadis ini. Anu sosok merokok kubla, Rasulullah memberi keringanan tentang ciuman tadi li syekh bagi orang tua, wa shaim, dengan dia dalam keadaan puasa. Wa na'an hasyab, dan Rasul mencegah darinya dari ciuman tadi asyab, itu anak muda. Qala, Rasul bersabda, asyaikhu yamliku arabahu. Orang tua itu sudah bisa mengendalikan syahwatnya, sedangkan anak muda asyab yufsidu shaumahu, bisa merusak puasanya. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengatakan jadi bifsali shaumi narubama yunzil. Barangkali yang maksud dengan rusak puasanya, barangkali dia yunzil, inzal, keluar mani. Fayafsud shaumu, maka rusaklah puasanya bil inzal, dengan turunnya mani. Idza alima dzalika, apabila dia mengetahui hal itu, meyakini hal itu, faman ta'ammada bi ahli shaumi, siapa yang menyengaja dalam keadaan puasanya, huwa wadihun, sangat itu jelas, alimun bil hurmah, dia ngerti bahwa itu haram, mukhtarun, dan dia tidak terpaksa, ini dalam keadaan leluasa. Idkhulu asyafati bi farjin aw duburin, ya, untuk memasukkan daripada hasyafah, kepala zakarnya, dalam farj atau dubur. Atau an yadkhila asyafata farji aw dubure, atau yudkhala, atau dimasukin pada asyafah farjnya atau duburnya. Sawa'un fi dzalika farjul bahimah, sama baik itu kemaluan daripada hayawan, zakarwa wa zakariya, dan zakarnya wa ghairihima, dan selain keduanya. Aftar bil jima' fi aksari hadis suar, maka batalah orang tadi bil ijma', dengan kesepakatan ulama dalam kebanyakan surah atau kasus yang disebut tadi. Sawa'un anzalalu maniyun aula, sama baik dia inzal, keluar mani, turun mani atau tidak. Jika sudah masuk asyafah, itu batal ya puasanya. Wa kata yuftir man anzalalu maniyun bila watin, sebaliknya, jadi sebaliknya batal pula orang yang turun baginya mani tanpa berhubungan, ma'wujud hadis syurut, bersama dengan adanya syarat-syarat tadi. Itu dia ngerti bahwa itu haram, dia tidak terpaksa, ya. Min kauni wadihan, itu apa? Itu syarat-syaratnya daripada dia jelas. Ini jelas zakarnya itu bukan zakar apa palsu atau zakar yang ya, bukan zakar yang ini. Dan anggota badan itu kadang ada dua, jadi zakar itu maksudnya wadih, zakarnya itu jelas, zakar yang jelas. Aliman, ngerti kalau itu haram, amidan, sengaja, mukhtaron, ya, tidak terpaksa. Wa ziyadatul mubasyarah bi an takuna nawi lamsin aw qiblatin bila'il, dan melebihi daripada mubasyarah, melebihi daripada sekedar bersentuhan, yaitu seperti dia lames, ya, menyentuh atau qiblah, atau mencium tanpa hail, tanpa pembatas. Famatan tafa syartu min dalika, atau ziyadatul mubasyarah itu maksudnya tambahan syarat, yaitu mubasyarah. Tambahan syarat yaitu mubasyarah berupa bersentuhan langsung tanpa ada pembatas. Itu dengan lames atau qiblah bila hail, tanpa ada pembatas. Ciuman atau sentuhan tanpa ada pembatas. Famatan tafa syartun min dalika fala fitrah, maka bila mana ternafikan, tiada atau tidak ada salah satu syarat daripada syarat yang disebut di atas, maka tidak batal. Umpama dia tidak ngerti, umpama orang masuk Islam atau jauh hidup dari ulama, hidupnya jauh dari ulama, di pedalaman, dia tidak ngerti kalau itu batal, maka tidak batal, karena tidak, syaratnya tidak terpenuhi, yaitu aliman. Atau amidan, itu sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, tapi tidak sengaja dia lupa, itu ya apa caranya? Ya hilaf. Atas usia tua muda. Nah itu tidak ada disebutkan tua muda. Tapi yang jelas syekh itu di atas 40. Syekh itu disebut syekh itu di atas 40. Atau 50 syekh itu.
Kalau sudah sampai 70 atau 80 itu namanya al-harim. Pakai ha, ro. Bukan harim itu. Pakai kamar. Hah? Ajus. 40 atau 50 itu syekh. Ajus berapa? Sampai 6 sampai 70 atau 80 baru sebut syekhul harim, baru sebut al-harim. Bukan rambutnya, Bang. Ya bukan. Memintalikan. Jadi kebalikan begitu ya. Jadi dia masuk hasyafah saja, masuk kepala zakar saja itu batal walaupun tidak keluar mani. Sebaliknya keluar mani walaupun tidak karena jima itu juga batal. Karena hanya bersentuhan tiba-tiba setrumnya tinggi, mani keluar. Itu batal. Wa min dzalika ma law amna bilamsin aw qubla. Dan termasuk itu juga. Termasuk dari hal itu orang yang law amna seandainya dia mani, keluar mani, bilamsin dengan menyentuh, au qubla atau ciuman, au dhammin atau berpelukan, ma'ahailin bersama dengan pembatas fit salasa dalam 3 perkara tadi. 3 perkara itu lamsin, qubla atau dhammin. Wa in raqqa meskipun tipis hailnya, meskipun tipis pembatasnya. Ya. Itu termasuk hal itu, yani termasuk ya fakkara wa nadhara, atau dia berpikir atau fikirin atau bifikirin itu masuk ke lamsin, atau nadharin atau dengan dengan memikirkan sesuatu daripada membangkitkan syahwat sehingga turun mani. Wa nadharin juga melihat. Wa in wujidat min hadhil khamsa wa takarrarat bi syawatin itman basyarat, dan jika didapati darinya dari orang itu 5 perkara ini tadi dan takarrarat berulang, maka itu tidak boleh. Maksudnya berulang itu dia tahu kalau dia lakukan itu dia bakal insan. Itu maksudnya berulang. Dia sudah pernah begitu dan kalau dia lakukan itu dia bakal turun mani, maka batal. Walaupun ada pembatas sedikit, pembatasnya tipis umpama, itu batal. Takarrarat ini sudah berulang. Bisyahwatin dengan syahwat, lintifa'il mubasyarah, karena tidak adanya mubasyarah. Wa kadza lamas bila hail, begitu juga lamas menyentuh tanpa pembatas, libahimatin kepada hayawan, aw linahwi sya'rin atau menyentuh tanpa pembatas kepada rambut, au udwin munfasil atau anggota badan yang sudah terpisah dari badannya, wa ghairihima atau selain keduanya, selain rambut dan anggota badan yang terpisah, mimma la yaqudul wudu, daripada hal-hal yang tidak membatalkan wudu bilamsi dengan menyentuhnya. Wa kama afama dzalika kalam majmu' ini tarbawi muqabiluh, sebagaimana hal itu dipahamkan oleh kalam yang ada di kitab Majmu'. Meskipun Imam Baghawi memilih pendapat yang sebaliknya. Mithluhu wa mithlu alal aujah multasikum bi hararatid dam dan munfasilul hukman. Dan sepertinya juga alal aujah menurut pendapat yang paling aujah, yang paling sesuai dengan wajah yang ada di kaulnya Imam Syafi'i. Ya. Multasikum bi hararatid dam, yang menempel pada hangatnya darah. Dan munfasilul hukman, karena sesungguhnya ini munfasil secara hukum. Jadi mengatakan batal, ada yang mengatakan sebaliknya tidak batal. Yang perkara yang terakhir ini dengan membatas tapi pembatasnya tipis. Ya, begitu juga menyentuh rambut, karena rambut itu kan bukan termasuk yang membatalkan wudu, atau kuku. Maka itu tidak batal menurut sebagian pendapat seperti Imam Baghawi, tapi sebaliknya ada yang mengatakan itu tetap batal kalau sampai turun mani, karena itu semua, karena hal-hal yang disebut tadi. Qala fil Majmu', Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu'nya, wa kadza law amna bisababi haqi, begitu juga seandainya dia keluar mani karena sebab menggaruk di zakari kepada zakarnya, li aridin karena satu penyakit atau satu penyebab, kahikatin seperti gatal, au saudain atau penyakit daripada sauda, hitamnya kulit itu. Dan tawalad min mubasyaratin mubah, karena ini tawalad terlahir turunnya mani tadi dari mubasyarah yang mubah, dari persentuhan kulit yang mubah.
Ini bukan bersentuhan kulit yang dilarang. Karena dia menggaruk kemaluan itu ada uzurnya, yaitu sakit gatal itu tadi. Kalau tidak ada uzurnya kan berarti dilarang, karena dia seolah-olah istimna. Mohon maaf, karena seperti orang zina tangan, ya kan? Kalau tidak ada uzurnya. Sedangkan ini kan ada uzurnya, makanya dikatakan karena itu terlahir dari mubasyarah yang mubah. Jadi ada yang berpendapat itu juga tidak batal. Tapi dijawab di situ qala al-Azrui, Imam Azrui mengatakan, "Na'am idza alima min nafsihi," kalau dia mengetahui hal itu daripada dirinya, "Anna idza hakkahu anzala," kalau dia garuk itu bakal inzal, fal qiyasu al-fitru, maka menurut pendapat yang paling sesuai qiyas adalah batal. Tapi disebutnya di paragraf yang di atas itu, wa min dzalika malau amna bilamsin tadi itu, semuanya itu pendapatnya tidak batal. Tapi Imam Baghawi memilih sebaliknya, itu batal. Di paragraf tadi. Maksud yang terakhir ini dipilih tidak batal kalau dia ada uzur, dia tidak sengaja, maksudnya menggaruk itu supaya karena dia sudah tidak kuat ya garuk, ternyata turun mani. Nah, ini menurut pendapat di Majmu' itu tidak batal. Tapi pendapat ulama Syafi'i yang lain mengatakan itu batal. Kalau dengan syarat kalau dia sudah tahu itu. Ini sudah benar terjadi dan ternyata dia kalau dia garuk itu dia bakal turun mani. Nah, ini batal kalau dia sudah tahu. Wa aqulu, saya katakan, kata Imam Ibn Hajar, inama yahtaju dzalika dalam yaqtur oleh haqqi, hanya saja yahtaji dzalik, terarah pendapat itu atau dituju pendapat itu tadi yang mengatakan tidak batal di dalam yang mengatakan batal di dalam yaqtur atau yutorro lihake, kalau dia tidak terpaksa untuk menggaruknya. Wa illa lam yuftir mutlaqan, jika tidak, jadi kalau dia terpaksa menggaruknya maka tidak batal secara mutlak. Itu dia mengatakan batal itu kalau tidak terpaksa maka batal. Dan kalau terpaksa sudah tidak tertahankan lagi maka dia garuk, maka itu tidak batal. Abi Tatimah dalam kitab At-Tatimah wal Bahar dan juga Al-Bahar aqarruhuma. Dan Imam Nawawi mengakui daripada dua kitab itu, pendapat itu dari dua kitab fil Majmu' di dalam kitab Majmu'nya, lau qabbalah, seandainya suami mencium istrinya bila hail tanpa ada pembatas, summa faruqa sa'atan, kemudian dia berpisah sesaat, sa'atan wahidah, satu saat saja, atau sa'atan atau 2 saat, atau aksar atau lebih, atau bisa dikatakan saat ini jam atau lebih. Summa anzala, kemudian inzal. Karena saat itu bisa jam artinya 60 menit, 60 menit ya. Bisa saat artinya sesaat saja, sebentar itu. Jadi seandainya dia cium istrinya tanpa ada pembatas, kemudian dia berpisah sesaat atau 2 saat atau 3 saat, terus tiba-tiba inzal, turun mani, aftara, maka batal indaman tisyaruh, kalau masih terus berdirinya Zaidun ini. Kalau masih terus berdirinya Zaidun ini. Wa syahwatu ila inzale, dan masih terus ada syahwatnya sampai inzalnya. Wa illa fala, jika tidak maka tidak batal. Wala fil Majmu' wala atharu lil ifda'i bi mubasharatin bila khilaf indana khilafan li Malik wa Ahmad. Dan tidak ada asar, tidak ada bekas untuk fidyah dengan alasan mubasyarah ini tanpa khilaf menurut indana, yakni indah ashab Syafi'i. Khilafan li Malik, berbeda pendapat untuk Imam Malik sama Imam Ahmad yang mewajibkan fidyah juga untuk orang yang batalnya karena mubasyarah tadi, karena bersentuhan kulit dengan kulit. Menurut Imam Syafi'i itu cuma batal saja dan wajib mengqadha saja, tidak ada fidyah dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab yang lain ada yang mewajibkan itu orang mubasyarah dengan kulit sampai inzal itu bisa kena fidyah dalam mazhab lain. Di mazhab Syafi'i tidak ada fidyah. Inzal itu gimana? Itu keluar mani. Iya, keluar mani. Bukan mani. Wallahu a'lam bishawab. Wa nass Syafi'i fil itu pendapat Imam Syafi'i sendiri di kitab Al-Um. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tawbatan wa kulla awbah
وسلل العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا والنال باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل قولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه إذا نقص صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي بمن هديت وبنا بمن أبيت ولا بطالب وبين بما أعطيت وقنا شر ما قضيت ونقضي ولا صلى الله عليه وسلم